Halo Ci Friends, ketemu lagi nih sama Cici. Sekarang kita lagi ada di mana ya? Cici di sini untuk menemui teman baru yaitu Lili. Halo, Nah, jadi pada kesempatan kali ini kami ingin menjelaskan kepada kalian mengenai time series regression atau regresi runtun waktu. Sudah siap untuk menyimak penjelasannya? Nah, untuk materinya akan dijelaskan oleh Lili ya. Sampai ketemu nanti. hai. Sebelum kita memahami metode time series regression atau TSR, kita perlu tahu nih, apa sih itu data time series atau data runtun waktu? Jadi, data time series atau runtun waktu adalah data yang terdiri dari sejumlah variabel yang dikumpulkan menurut urutan waktu dalam rentang waktu tertentu, di mana data dengan waktu yang bersifat diskrit atau berkelanjutan, maka frekuensi datanya selalu sama atau disebut equidistant. Nah, beberapa kasus data yang bersifat diskrit frekuensi itu berupa detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, dan lain sebagainya. Selain terdiri dari sejumlah variabel, data time series juga diartikan sebagai serangkaian peristiwa, kejadian, gejala, atau perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu dan terus diamati. Gimana nih sobat? Sudah tahu kan mengenai data time series itu seperti apa? Oke, mari kita lanjut ke pengertian dari TSR atau Time Series Regression. Menurut Sumway dan Stover, Time Series Regression atau TSR merupakan salah satu metode peramalan yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel prediktor yang bersyarat pada waktu T dengan variabel respon ZT untuk T berjalan dari 1, 2, hingga ke N. Jadi, TSR ini mirip dengan metode yang sering kalian dengar yaitu regresi linear karena sama-sama berdasar teori regresi, namun penggunaan datanya yang berbeda, yaitu pada TSR ini ia menggunakan data runtun waktu. Cara sederhana, persamaan model TSR yaitu ZT sama dengan beta 0 ditambah beta 1 XT ditambah epsilon T. ZT sama dengan variabel respon data runtun waktu ke T. Beta 0, beta 1 merupakan parameter model regresi data runtun waktu. XT merupakan variabel prediktor di mana T berjalan dari 1, 2, hingga ke N. Dan epsilon T adalah error pada data runtun waktu ke T. Pemodelan peramalan TSR memungkinkannya digunakan variabel dummy berupa efek intervensi, efek variansi kalender, maupun efek musiman dengan variabel prediktor X1T, X2T, hingga XVT sebagai variabel dummy. Maka, persamaan model yang terbentuk dengan menggunakan variabel dummy dapat dilihat pada persamaan berikut ini. ZT sama dengan beta 0 ditambah beta 1 D1T ditambah beta 2 D2T hingga beta V dVT plus epsilon T, di mana ZT adalah variabel respon data runtun waktu ke T. Beta 0, beta 1, beta 2 hingga beta V merupakan parameter model regresi data runtun waktu. Kemudian D1T, D2T, hingga dVT merupakan dummy variasi kalender pada periode tertentu, data runtun waktu ke T. Dan epsilon T adalah error pada data runtun waktu ke T. Materi dari Lili cukup sekian. Lili balikin ke Cici ya. Nah, itu tadi penjelasan dari Lili. Sudah disimak dengan baik kan materi dari Lili tadi? Sudah? Sekarang waktunya membahas penerapannya bersama Cici. Oke, jadi di sini kita punya data invasi Kota Tual Maluku periode Januari 2017 hingga Desember 2021. Datanya seperti yang bisa kalian lihat di layar ya. Dari latar belakangnya sendiri, diduga bahwa inflasi Kota Tual Maluku mengalami kenaikan inflasi menjelang Hari Raya Idul Fitri. Pada contoh soal kali ini, kita akan membuat model TSR dengan dua variabel dummy, yaitu dummy variasi kalender 1 bulan sebelum Hari Raya Idul Fitri dan pada saat bulan Hari Raya Idul Fitri, serta
ternyata kita juga perlu menambahkan variabel T atau time yang mana variabel ini berfungsi untuk melihat pengaruh waktu terhadap inflasi. Nah, ayo kita pindah ke software R. Pertama-tama, seperti biasa, kita menginput datanya terlebih dahulu. Setelah itu, kita perlu membagi datanya menjadi data training dan data testing. Di sini Cici pakai pembagian data 90:10 ya. Selanjutnya, kita buat terlebih dahulu grafik runtun waktunya. Berdasarkan grafik runtun waktu di atas, dapat dilihat bahwa inflasi Kota Tual Maluku mengalami kenaikan setiap bulan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Grafik runtun waktu ini menunjukkan adanya efek variasi kalender, yaitu naiknya tingkat inflasi pada Hari Raya Idul Fitri. Selanjutnya, kita buat model TSR menggunakan data training. Pertama-tama, kita modelkan dulu menggunakan ketiga variabel prediktor yang kita gunakan, yaitu variabel time, variabel dummy 1, dan variabel dummy kedua. Dari model ini diketahui bahwa variabel time tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap inflasi. P-value lebih besar dari 0,05. Kita buat model TSR kedua. Dari output ini, kita juga bisa mendapatkan model serta estimasi parameter dari model TSR. Didapatkan bahwa secara simultan variabel variasi kalender 1 bulan sebelum dan bulan saat Hari Raya Idul Fitri memiliki pengaruh terhadap inflasi. Begitu pula secara parsial, dua variabel tersebut memiliki pengaruh terhadap inflasi. Lihat ya, hasil p-value-nya kurang dari 0,05 semua. Selanjutnya, kita dapatkan nilai akurasi menggunakan nilai MAPE dari model menggunakan data training, yaitu sebesar 1,27%, yang berarti model TSR sangat baik untuk digunakan. Didapatkan pula nilai MAPE menggunakan data testing, yaitu sebesar 0,89%. Selanjutnya, kita lakukan peramalan menggunakan model yang telah terbentuk. Kita coba meramalkan data inflasi selama 12 bulan ke depan, sehingga didapatkan hasil seperti yang bisa kalian lihat di layar. Nilai inflasi yang paling tinggi berada pada bulan April dan bulan Mei, yang mana bulan April merupakan 1 bulan sebelum Hari Raya Idul Fitri, sedangkan bulan Mei merupakan bulan saat Hari Raya Idul Fitri. Lalu kita buat deh plot perbandingan nilai peramalan dengan data aktual. Bagaimana sobat? Mudah dipahami bukan? Silahkan dipelajari kembali ya. Kalau begitu, Cici dan Lili pamit ya. Bye-bye.